Baiklah, Bapak akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana penerapan KKM yang kita bahas pada kesempatan ini. Perlu Bapak sampaikan kembali bahwa KKM itu adalah kriteria kebutuhan minimal, di mana KKM ini merupakan kriteria kebutuhan belajar atau disebut dengan KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi KKM itu dikatakan ditentukan oleh satuan pendidikan itu adalah yang dalam hal ini adalah sekolah yang bersangkutan. Di sini juga perlu Bapak sampaikan bahwa KKM pada akhir jenjang satuan ya, jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang ya, kompetensi yang sudah ditetapkan. Nah, terkait dengan ini seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa di dalam kita menentukan KKM itu perlu mempertimbangkan 3 hal, ada intake, ada kompleksitas ya, ada daya dukung ya. Daya dukung barangkali ini bisa Bapak tampilkan di PowerPoint online. Bapak unggah terlebih dahulu. Tunggu sebentar, sudah tampil. Coba untuk tampil seleksi ya. Nah, terkait dengan materi pada bagian ini, apa yang dikatakan dengan intake? Intake itu adalah kemampuan kata-kata peserta didik. Disinilah kita ingin katakan bahwa penting bagi seorang guru itu untuk mempertimbangkan kemampuan peserta didik dalam menyampaikan KKM. Nah, tentu terkait dengan kemampuan rata-rata peserta didik, di saat peserta didik itu berada di kelas 2, 3, 4, 5, 6 untuk SD, kemudian untuk SMP pada kelas 8, 9, kemudian di tingkat SMA itu di kelas 11, 12. Nah, maka kemampuan rata-rata bisa kita peroleh dari hasil nilai rapor sebelumnya, yaitu kalau misalnya kelas 2 itu bisa kita lihat pada kemampuan peserta didik di rapornya di kelas 1 seperti yang ada di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1. Sementara untuk kelas 3 begitu juga melihat hasil rapor di kelas 2 pada mata pelajaran yang sama sampai ke kelas 6. Begitu juga untuk kelas 8 dan 9 berikut kelas 11 dan 12. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengetahui kemampuan rata-rata peserta didik ya, itu pada kelas 1, kemudian kelas 7 ya, kelas 7 termasuk juga di sini adalah kelas 10. Nah, terkait dengan satu lagi kelas 10 ya. Nah, terkait dengan kemampuan rata-rata ini bisa kita peroleh melalui pretest ya, atau
atau melalui hasil tes yang dilakukan oleh sekolah untuk seleksi masuk sekolah. Nah, atau mungkin di kelas 7 itu bisa kita lihat kemampuan siswa itu dinilai pendidikan agama Islam yang ada di ijazahnya. Begitu juga kelas 10 berikut juga begitu ya. Bisa juga kita lihat dari segi tes yang dilakukan untuk seleksi masuk. Nah, itulah adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita menentukan tingkat kemampuan peserta didik secara rata-rata. Nah, kemudian berikutnya bagaimana pula ya kita menentukan kompleksitas. Kompleksitas ini adalah indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi. Ini berhubungan dengan tingkat kerumitan dan tingkat kesulitan di dalam mempelajari materi atau tema yang dibahas. Nah, itu yang berhubungan dengan kompleksitas ya. Sementara yang berhubungan daya dukung ini tentu kita akan memperhatikannya dari sarana-prasarana ataupun sumber belajar yang ada di mana proses pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, kemudian berikutnya di dalam kesempatan ini Bapak ingin sampaikan bahwa ada beberapa rambu ya yang digunakan di dalam penentuan PKM ini ya. Pertama, PKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran, kemudian kebutuhan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam sistem kompetensi dasar berkisar antara 0 sampai 100. Kemudian nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat ya, 0 sampai 100. Kemudian sekolah dapat menetapkan KKM di bawah nilai ketuntasan belajar minat dan berupaya secara bertahap meningkatkan untuk mencapai tujuan maksimal. Nah, jadi terkait dengan hal ini tentu jadi suatu yang perlu diperhatikan oleh sekolah di dalam menetapkan KKM. Kemudian yang terakhir adalah penilaian KKM harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik. Barangkali di rapor-rapor kita sekarang ini seperti waktu kita di SMA yang lalu itu sudah ada KKM di dalamnya. Berikutnya fungsi dari KKM itu adalah sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta sesuai dengan tadi mata pelajaran yang diikuti, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri menuju ketinggalan mata pelajaran, dan dapat digunakan untuk sebagai bagian komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Nah, kemudian yang terakhir berikutnya merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan pendidikan dengan masyarakat, kemudian merupakan target satuan pendidikan. Ini beberapa fungsi yang bisa kita lihat di dalam menentukan KKM. Nah, nanti Bapak akan kirim slide-nya tentang prinsip dalam menetapkan KKM ini. Dan tetapi di dalam konteks ini Bapak ingin menjelaskan lebih detail itu terkait dengan langkah-langkah menetapkan KKM. Nah, di dalam penetapan KKM guru ataupun kelompok guru, jadi bisa guru di sekolah yang bersangkutan maupun kelompok guru. Di dalam ini kelompok kerja guru mata pelajaran ya, seperti ada perkumpulan guru dalam bentuk MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan BDPT, di mana guru ataupun kelompok guru itu bisa menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek yang sudah disampaikan tadi, mulai dari kompleksitas ya, kemudian daya dukung, dan yang terakhir adalah impact. Jangan sampai lupa bahwa yang dikatakan dengan kompleksitas ini terkait dengan kerumitan atau kesulitan di dalam membahas materi pembelajaran itu. Daya dukung itu adalah sarana-sarana yang merupakan sumber belajar yang akan digunakan di dalam pembelajaran, sementara impact ini adalah
kemampuan rata-rata peserta didik yang bisa diukur melalui tes ya ataupun hasil belajar sebelumnya sesuai dengan mata pelajaran. Nah, untuk menentukan berapa KKM untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan atau menentukan KKM indikator. Nah, di saat kita sudah menentukan KKM masing-masing indikator nanti, baru kita masuk ke dalam KKM kompetensi, ya, dasar kompetensi. Nah, atau kompetensi dasar. Nah, dari bagaimana menentukan KKM kompetensi dasar ini, tentu nanti kita ketahui bahwa setiap kompetensi dasar di saat kita membahas tentang pengembangan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, tentu di dalam sebuah kompetensi dasar itu terdapat dari beberapa indikator pencapaian kompetensi. Nah, hasil dari rata-rata nilai masing-masing indikator di dalam sebuah kompetensi dasar, disitulah kita akan menentukan kompetensi dasar itu, apa KKM kompetensi dasar. Nah, begitu juga di saat kita membahas tentang apa menentukan, Bapak coba edit dulu, bukan standar kompetensi, bisa diedit. Ini bukan balik lagi ke sini. Ya, di sini sudah Bapak perbaiki. Nah, terkait dengan bagaimana kita menentukan KKM pokok bahasan atau tema, karena di dalam sebuah pokok bahasan atau tema itu pasti terdapat beberapa kompetensi dasar. Nah, rata-rata dari KKM kompetensi dasar di dalam sebuah pokok bahasan atau tema itulah yang dikatakan dengan KKM pokok bahasan atau tema. Nah, tentu kita sadari juga di dalam sebuah mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti itu terdapat beberapa pokok bahasan dan tema. Nah, maka dari itu dari rata-rata dari KKM pokok bahasan dan tema itulah menjadi KKM mata pelajaran. Nah, terkait dengan ini tentunya menjadi suatu perhatian bagi kita bagaimana menentukan KKM pada sebuah mata pelajaran. Terkait yang penentuan ini, Bapak ingin langsung masuk ke contoh ya. Bagaimana dikatakan contoh di dalam kompleksitas itu atau tingkat kesulitan atau kerumitan. Ingat bahwa tingkat kompleksitas ini tentang kesulitan ataupun tingkat kesulitan ataupun tingkat kerumitan setiap kompetensi dasar atau indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, di sini misalnya sebagai contoh ya, kompleksitas tinggi apabila dapat mencapai kompetensi diperlukan. Contoh misalnya di dalam kompleksitas tinggi, karena kompleksitas itu ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Nah, bagaimana dikatakan bahwa kompleksitas tinggi itu? Pertama, pada segi guru ya, guru di dalam memahami kompetensi yang harus dicapai peserta didik, kemudian kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan pembelajaran itu membutuhkan kompetensi yang tinggi. Kemudian guru harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, karena tanpa kompetensi guru yang tinggi kemudian tidak melakukan kreativitas dan inovasi terhadap pelaksanaan pembelajaran, itu tidak mungkin dicapai di dalam proses pembelajaran itu. Maka dengan kompetensi yang tinggi di dalam mencapai sebuah kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik, guru harus memiliki kreativitas dan inovatif dalam
proses pembelajaran. Nah, maka dari sisi guru disitulah disebut dengan kompleksitas tinggi. Kemudian Bapak ingin jelaskan bagaimana dikatakan bahwa kompleksitas tinggi itu pada segi waktu, ya. Karena yang dipelajari itu sulit, tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena perlu pengulangan dan pengulangan. Maka dari itu setiap waktu yang diperlukan lebih lama, maka di situ tergolong ke dalam kompleksitas tinggi. Sementara pada sisi peserta didik, misalnya di dalam mempelajari, peserta didik harus menggunakan nalar dan kecermatan yang cukup tinggi. Jadi di saat peserta didik di dalam mengikuti proses pembelajaran itu harus menggunakan nalar dan kecermatan yang tinggi, maka disitulah dikatakan bahwa dari sisi peserta didik itu merupakan kompleksitas tinggi. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk mempertimbangkan ini. Tentu dari 3 pertimbangan kompleksitas ini, ya, tentu nanti kita akan menemukan berbagai macam yang akan dihadapkan. Sebagai satu contoh misalnya, bagaimana Pak, misalnya yang dikatakan kompleksitas sedang. Nah, kompleksitas sedang itu bisa saja, ya, itu bisa kita tentukan sebagai patokan, karena kalau tinggi itu nilainya 1, ya. Kalau sedang itu nilainya 2. Nah, 2 itu seperti apa Pak? Yang dimaksud di sini, tentu di sini adalah mungkin ada satu komponen yang barangkali yang tidak termasuk yang tinggi. Sebagai contoh misalnya, guru harus inovatif, tadi harus kreatif, ya, kemudian peserta tadi harus nalar dan cermat, tapi waktunya sedikit saja, langsung dapat, gitu kan, atau mudah langsung bisa dipelajari dengan cukup dengan waktu yang tidak relatif lama. Maka dari itu bisa kita sebut dengan kompleksitas sedang. Atau mungkin bisa juga kita temukan misal di satu sisi mungkin kita punya guru yang mungkin profesional, dia perlu kreativitas dan inovasinya sudah biasa dilakukan kan, tapi proses pembelajarannya perlu juga lah waktu yang lama, kemudian peserta didik tetap kepada tingkat penalaran kecermatan yang tinggi. Nah, ini bisa kita sebut yang sedang. Karena apa? Guru itu mudah untuk melakukan pembelajaran, sementara waktu tetap cukup lama dan peserta didik harus menggunakan nalar dan kecermatan yang tinggi. Nah, di saat waktu dan peserta didik menunjukkan kompleksitas tinggi, sementara guru menunjukkan kompleksitas rendah, ya, maka disinilah kita sebut dengan kompleksitas sedang. Nah, begitu juga misalnya yang sebaliknya yang lain, ya, guru itu harus melakukan kreativitas dan inovasi di dalam pembelajaran, waktu yang dibutuhkan cukup lama, tapi tingkat pengenalan dan kecerdasan kecermatan peserta didik itu pada tingkat yang rendah. Nah, di saat guru itu pada tingkat tinggi, kemudian waktu tingkat tinggi atau lebih lama, cukup lama, sementara peserta didik pada tingkat rendah, nah maka di sini bisa kita sebutkan yang sedang. Sementara yang rendah itu, itu bisa dalam bentuk bisa kita nilai dalam bentuk semuanya menjadi rendah. Nah, disitulah di dalam kesempatan ini kita katakan pada tingkat kompleksitas. Sementara itu untuk daya dukung, ya, tentu ini berkaitan dengan ketersediaan tenaga yang diperlukan di dalam proses pembelajaran, kemudian sarana-prasarana yang dibutuhkan atau diperlukan, biaya operasionalnya ada atau tidak, manajemen sekolahnya bagus atau tidak di dalam penggunaan daya dukung itu, kemudian bagaimana kepedulian stakeholder sekolah, ya, yang berkaitan dengan daya dukung yang kita perlukan. Nah, itu turut menentukan daya dukung di dalam hal tersebut. Tentu ada pertanyaan, Pak, bagaimana yang dikatakan bahwa daya dukung itu rendah? Rendah itu kan nilainya 1 di dalam daya dukung. Misalnya tidak tersedia tenaga yang
tenaga yang diperlukan, kemudian sarana prasarana ini tidak tersedia, biayanya juga tidak ada, manajemennya sulit, ya. Kemudian kebutuhannya kurang. Nah, di situ bisa kita katakan bahwa itu bagian dari daya dukung rendah. Tapi rendah itu di sini bisa juga kita lihat dari 5 komponen ini. Misal contohnya rendah itu bisa kita maknai misalnya 4 tidak tersedia, 1 yang tersedia. Apakah dari masing-masing item ini? Nah, maka dari itu tetap kita sebut dengan rendah. Akan tetapi misalnya bahwa 3 tersedia, 2 tidak tersedia, maka di situ kita sebut dengan sedang. Begitu juga dengan misalnya sebaliknya, yang tersedia itu 2, kemudian tidak tersedia 3, itu kita sebut dengan sedang. Sementara yang dikatakan daya dukung tinggi itu di mana kelima ini itu mendukung di dalam proses pembelajaran kita. Nah, jadi yang dikatakan daya dukung tinggi yang nilai rentang misalnya yang poin ketiga itu ada ketersediaan tenaganya ada, sarana prasarana ada, biaya personilnya ada, manajemen sekolah yang bagus untuk melaksanakan proses pembelajaran ini. Kemudian stakeholder dalam sekolah itu peduli terhadap proses pembelajaran tersebut. Maka disitulah kita katakan bahwa itu daya dukung yang tinggi. Kemudian berikutnya terkait dengan kemampuan peserta didik tadi. Nah, ini yang Bapak sebutkan tadi, rata-rata kelas 10 didasarkan pada hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) atau nilai ujian nasional, ya. Kemudian rapor kelas 3 SMP, tes seleksi masuk atau skor tes, begitu juga di sana kita rubah ini pada tingkat SMP. Pada tingkat SMP itu tentunya kita akan melihat rapor yang ada di SD, walaupun sekarang tidak ada UN di SD. Nah, kemudian berikutnya Bapak kira untuk tingkat kemampuan rata-rata PPDB cukup jelas, ya. Untuk kelas 2 sampai kelas 6, kemudian pada tingkat SMP kelas 8 dan kelas 9, sementara untuk SMA kelas 11 dan 12, ya. Maka KKM intake-nya atau kemampuan peserta didik itu dilihat dari pencapaian peserta pada semester atau kelas sebelumnya. Nah, itu yang terkait dengan intake, ya. Nah, maka dari itu nanti kita coba untuk memperlihatkannya dalam sebuah format. Nah, ini sebagai contoh. Yang dikatakan bagaimana dikatakan di dalam penentuan KKM ini jika menggunakan poin. Nah, ingat bahwa poin di dalam menentukan KKM untuk kompleksitas itu tinggi itu 1 nilainya. Kenapa? Dia terlalu dia sulit dan rumit. Ingat itu tingkat kesulitan dan kerumitan. Kemudian kalau misal dikatakan kompleksitas rendah, berarti tidak rumit dan tidak sulit. Nah, itu dia. Kalau untuk nilai sedang sama semua. Sementara untuk daya dukung tentu ini dalam bentuk positif, ya. Kalau misalnya daya dukung dan intake ini kita anggap simbolnya adalah positif, pernyataan positif. Kalau dia bagus berarti tinggi nilainya. Tapi kalau kompleksitas itu negatif pernyataannya. Karena semakin sulit untuk dipelajari, maka nilainya semakin rendah. Nah, untuk daya dukung seperti Bapak sampaikan tadi, ini dia. Daya dukung tinggi nilai 3, sedang nilai 2, begitu berikutnya rendah dari 1. Begitu juga intake. Nah, ini ada salah satu contoh, misalnya jika indikator memiliki kriteria kompleksitas rendah, ya. Kompleksitas rendah itu berapa nilainya? Lihat di sini. Kompleksitas rendah berarti 3. Tidak sulit dan tidak rumit. Jadi ini kita tulis 3. Kemudian dengan daya dukung tinggi. Tinggi itu bagaimana daya dukung tinggi ini? Daya dukung tinggi. Berarti nilainya 3. Kemudian dengan intake, ya. Di sini intake peserta didik sedang. Sedang itu berapa nilainya? Ini dia. Sedang 2. Nah, untuk menggunakan KKM menggunakan poin, kita diberi rumus, ya. Intake ditambah kompleksitas ditambah daya dukung ditambah intake dibagi 9.
Nah, kenapa dibagi 9? Karena ini adalah jumlah angka paling tinggi. Kemudian dikali dengan 100. Nah, maka kalau misalnya tadi kompleksitas rendah adalah nilai 3, 3 yang ini yang diambil. Kemudian daya dukung tinggi adalah 3, 3 ini berasal dari data yang ini, daya dukung. Kemudian intensitas titik sedang itu adalah nilainya 2, nilai yang ini yang kita ambil. Nah, ini 3 ditambah 3 ditambah 2, 6, 8 dibagi 9. Nah, 8 bagi 9 itu 8,8 sekian gitu kan. Nah, kemudian dikali 100. Kita dapatlah di sini 88,89 yang ditulis secara bulat menjadi 89. Ini contoh menentukan KKM berdasarkan dengan memberikan poin ya. Kemudian berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana menentukan KKM apabila kita menggunakan rentang nilai. Kalau tadi kan rentang nilainya 1 sampai 3, sementara nilai yang di dalam menentukan KKM dengan rentang nilai itu mulai dari 50 sampai 64. Nah, di sini kalau kita lihat sebagai contoh, nilai KKM indikator adalah rata-rata dari ketiga kriteria yang ditentukan. Jadi yang diambil di sini ada nilai rata-rata. Contoh misalnya, kompleksitas sedang. Sedang di sini kompleksitas itu dari nilai 65 sampai 80. Di sini menurut guru itu nilainya 75. Oke. Kemudian daya dukungnya adalah daya dukungnya tinggi. Tinggi di sini seharusnya rentang nilainya 81 sampai 100. Sementara menurut guru ya, daya tinggi itu 81 sampai 100. Menurut guru ya, daya dukungnya 95. Kok bisa saja karena rentang nilainya masih di dalam daya dukung tinggi. Kemudian untuk intek sedang. Jadi ingat, intek sedang itu nilainya adalah 65 sampai 80. Nah, di sini menurut guru dari hasil rata-rata mungkin dari semester sebelumnya atau kelas sebelumnya atau hasil tes ya, yaitu 70. Maka untuk nilai rata-rata ya dari ketiga komponen ini, nilai KKM-nya menjadi 75 yang kita ambil dari kompleksitas sedang tadi, kemudian ditambah 95 itu adalah daya dukung tinggi, kemudian ditambah 70 itu ada nilai intek sedang yaitu 70. Nah, setelah kita jumlahkan kemudian kita dibagi 3, maka dapatlah rata-rata 80. Nah, itu cara kita menentukan ataupun menafsirkan kriteria di dalam hal ini. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya Bapak ingin memperlihatkan form ya, terkait yang pembahasan ini. Nah, form ini seperti ini contohnya. Ini Bapak berikan contoh untuk kelas 11 mata pelajaran PAI ya. Untuk tema ataupun pokok bahasan ya itu tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dengan kompetensi dasar ya, ini sudah kita temukan di dalam kita melakukan pemetaan yang lalu. Jadi pemetaan yang dilakukan ya. Kemudian berikutnya di dalam kolom yang ini indikator pencapaian. Ini juga kita salin dari pemetaan. Ini dia. Nah, kemudian berikutnya Bapak memberikan contoh yang ada menggunakan poin ya. Poin itu misalnya kompleksitas rendah. Nah, kompleksitas rendah itu nilainya 3. Kemudian daya dukungnya tinggi, kemudian intek sedang seperti contoh yang disampaikan tadi. Maka di sini IPK, apakah KKM IPK-nya menjadi ya 3 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9 sama dengan 88,89 atau ditulis 89. Nah, kemudian kalau kita berikan contoh dalam bentuk rentang nilai ya, misalnya untuk indikator pencapaian 3.18 menganalisis istilahnya terdapat pada surat dan baba dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kompleksitasnya adalah sedang. Nah, sedang itu diambil nilai misalnya 75.
menurut pendapat guru misalnya dibantu pada sesuainya rentan, kemudian daya dukungnya 95 itu tinggi ya, kemudian intake-nya adalah 70 sedang. Maka dari sini sebagai contoh dengan menggunakan rumus KKM IPK itu kompleksitas ditambah dukung ditambah intake dibagi 3. Jadi 75 yang ini ya, kemudian 95 ditambah 95 yang ini, kemudian ditambah 70 diambil dari data ini, kemudian setelah ditambahkan dibagi 3 menjadi 80. Nah, di situ cara kita menentukan KKM indikator pencapaian kompetensi. Nah, bagaimana pula misalnya kita menentukan KKM tadi, karena di dalam sebuah KD terdapat beberapa IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Ini bisa kita lihat di saat kita menyusun pemetaan kajian KD dan pengembangan IPK, karena satu KD itu bisa terdiri dari beberapa IPK. Nah, itu ya sebagai contoh. Nah, di sinilah kita akan menentukan. Jadi dari satu KD ini ya, maka nanti nilai KKM akan muncul di sini. Misalnya untuk IPK KKM IPK ini sudah kita tentukan ya, kita hitung. Misalnya di yang berikutnya dapat 75, di sini 75 ya, kemudian di sini 73. Nah, maka yang untuk KD yang ini ya, yang ini berapa KKM-nya? Nah, di sini bisa kita lihat. Ini dia. 89 itu kita ambil dari data ini 89. Kemudian 80 kita ambil yang ini. Kemudian 75 KKM yang ini, kemudian 75 lagi yang ini. Kemudian ditambah lagi dengan ini angka berapa ini? Ini bisa kita lihat dari sini. Nah, ini 73. Yang 3 ini angka. Nah, kemudian dibagi 3 maka menjadi 93,4. Nah, dari rata-rata IPK KKM IPK ini dalam sebuah tadi, maka disitulah yang namanya nilai KKM tadi. Nah, karena di dalam sebuah mata pelajaran itu ya, dari KD yang digunakan untuk sebuah tema itu terdapat dari beberapa KD. Sebagai contoh di sini Bapak tampilkan di pemetaan ya. Contohnya di dalam pokok bahasan pada aturan kompetensi dalam kependidikan dan etos kerja ini ada beberapa KD, ya kan? 1, 2, ada 1.1, 2.1, 3.1 ya, sampai berikutnya. Nah tentunya dari beberapa KD yang digunakan di dalam sebuah tema itulah kita sebut dengan KKM tema ya, karena di dalam sebuah tema ataupun pokok bahasan itu terdapat beberapa KD. Nah disitulah rata-rata nilai KKM tadi itu menjadi KKM tema. Nah sementara untuk mata pelajaran perlu kita ingat bahwa satu mata pelajaran itu terdiri dari beberapa tema atau pokok bahasan. Nah nilai rata-ratanya maka menjadi KKM mata pelajaran seperti yang ditampilkan di sini. Nah jadi intinya kalau IPK kita hitung secara 3 pertimbangan, kompleksitas, daya dukung, dan intake. Sementara tadi rata-rata dari KKM IPK untuk tema ya, KKM tema itu kita peroleh dari rata-rata nilai KKM tadi. Sementara untuk KKM mata pelajaran itu kita peroleh dari rata-rata KKM tema atau pokok. Nah, barangkali itu sebagai contoh dalam kesempatan ini untuk menyempurnakan penjelasan dari kelompok 4. Itu saja, barangkali kalau ada pertanyaan silakan nanti disampaikan pada sesi. Terima kasih.